Selamat datang di podcast KSTV kembali. Hari ini kita akan bicara tentang satu program yang luar biasa, tetapi bicara tentang dana hibah ya. Seperti apa dana hibah ini nanti akan digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Narasumber saya hari ini dari Kabupaten Blitar. Ada Pak Muhdianto Esos MMkes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Pak Muh, apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Ini kalau nggak begini nggak ketemu sama Pak Muh ini. Kita juga tunggu diundang di sana nanti ya. Boleh, mau gue main. Pak Muh, kita tutup poin saja karena waktu kita cuma 30 menit. Kalau kita bicara tentang DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ini sebenarnya dana yang seperti apa? Ya. Jadi ini termasuk dana alokasi dari pusat yang menjadi hak dari daerah, kabupaten kota maupun provinsi, dan itu dana itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana ini sifatnya kontinu, setiap tahun ada atau seperti apa? Selama ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan itu, alhamdulillah setiap tahun pasti ada. Pasti ada setiap tahunnya. Ya. Dan kalau dinas kesehatan pasti peruntukannya juga sesuai dengan peraturan, karena tidak boleh sembarangan dipakai gitu ya. Harus mengikuti peraturan, dan setiap tahun itu bisa berkembang. Kebutuhannya dinas kesehatan kan begitu ya. Peruntukannya dan alokasi serta penggunaannya. Bukan kebutuhannya macam-macam, cuma saja. Ya, tapi ada ini kan ada kaitannya dengan dinas kesehatan Masnya. Harus. Gitu. Nah, kalau untuk tahun ini apa peruntukannya? Oke. Tahun ini Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar itu mendapatkan alokasi kurang lebih 15,2 miliar. Oh. Untuk apa saja? Nah, itu biasanya kita menariknya di situ. Ya. Dari 15,2 itu kurang lebih 12,6 miliar sendiri kami peruntukkan untuk pembiayaan masyarakat yang biasa kita sebut PBID, penerima bantuan iuran daerah, untuk kami membayarkan premi BPJS. Bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu ya. Pertama. Kemudian kurang lebih 1,6 kami peruntukkan untuk rehabilitasi atau renovasi puskesmas dan pustu. Puskesmas pembantu maksudnya. Kemudian yang kurang lebih 860 juta kita gunakan untuk pengadaan obat. Pengadaan obat. Obat apa ini? Yang kita fokuskan karena hanya sekian itu. Iya, sedikit ya. Itu hanya kita utamakan untuk obat jiwa. Bagi masyarakatnya dari Kabupaten Blitar yang terkena gangguan jiwa. Begitu. Masih banyak toh, Pak? Setiap tahun itu saya syukur alhamdulillah, tapi juga ini mengenai masyarakat kami juga itu pasti bertambah. Oh gitu. Iya. Makanya apalagi tahun ini ya, faktor ekonomi yang semakin tidak saya katakan baik-baik saja, itu juga banyak. Dengan tingkatan yang berbeda ya. Dengan tingkatan yang berbeda. Namun yang kita siapkan itu adalah yang orang dengan gangguan jiwa yang sedang berat. Kalau yang ringan kayak kita bisa saja terjadi gangguan jiwa ringan gitu. Saya perlu dites kayaknya ada gangguan jiwa ringan. Kita perlu. Kalau saya sudah. Nah, kalau Mas Andi kira-kira perlu itu juga. Teman-teman juga saya rasa bisa perlu cek sekarang. Kan itu penting sekali. Betul. Kita itu secara berkala untuk cek kesehatan mental. Tahun ini ada berapa yang tambahan yang terkena gangguan jiwa? Memang tidak banyak, tapi ada walaupun di bawah 10 lah ya, tapi itu cukup menyita perhatian. Di bawah 10 itu dengan tingkatan yang usia berapa berat. ini? Usianya relatif. Usia dewasa. Banyak yang usia masih produktif. Usia produktif. Walah ya. Oke. Baik, Pak Muh, kalau kita bicara tentang 15,2 M, peruntukannya tadi kan ada untuk BPJS 12,6 ini paling besar. Paling besar, porsi yang paling besar. Ya, ini untuk pendaftaran pertama atau membayarkan mereka yang mungkin menunggak atau bagaimana? Strategi kita, karena kami beda dengan Kediri ya. Kediri kan sudah UHC, kalau kami kan masih jauh. Makanya kami mempunyai prioritas. Jadi kami ini sudah memiliki peserta yang sudah kita daftarkan. Total itu ada 74.000 penduduk yang kita daftarkan. Sedangkan dari dana DBHCHT itu hanya bisa mengcover sepertiga lah. Kurang lebih 29.986 jiwa yang kita bayari setiap bulan. Bisa saja mulai pendaftaran pertama, yang penting selama setahun ini kita cover. Selanjutnya nih, kalau misalnya mereka memang dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah atau mungkin kategori miskin dan miskin ekstrim, apakah terus akan dibiayai? Terus kita biayai.
Terus kita biayai selagi belum berubah segmennya. Nah, syukur-syukur nanti kita dibuka mungkin di segmen nasional, sehingga peserta yang dari daerah ini bisa kita geser ke segmen nasional PBIN. Nah, nanti kita nambah peserta baru lagi. Berarti mencari lagi, kita tambahkan lagi. Sebenarnya antrian masih banyak. Begitu. Antrian masih banyak, hanya saja karena keterbatasan anggaran, kita prioritaskan masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Bagaimana mungkin kriterianya, itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Sekali lagi, karena keterbatasan anggaran itu kita dahulukan masyarakat yang kurang mampu, yang sekarang sedang membutuhkan perawatan kesehatan lebih lanjut. Penyakit-penyakit seperti misalkan hipertensi, kencing manis, gagal ginjal, mungkin kalau ibu hamil itu ibu hamil risiko tinggi, bahkan termasuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, stunting, kemudian stroke, jantung, itu kita dahulukan. Jadi yang sudah sakit, kemudian membutuhkan pembiayaan, kalau mereka membiayai sendiri atau mandiri kan berat juga. Kita support dengan dana, termasuk di BHJHT itu. Supportnya itu 100% ya? 100%. 100%. Jadi kita biaya penuh. Gitu ya nantinya. Tapi memang syaratnya begitu. Ya pasti dong. Kalau nggak ada syarat semuanya pengen nanti. Iya, semuanya pengen. Iya kan? Dana-dana bantuan apalagi itu kan banyak sekali yang memiskinkan dirinya kan begitu. Betul. Itu yang tidak kita. Tapi ada syaratnya loh. Mereka seharusnya masuk di DTKS kalau dulu, kalau sekarang DTSEN. Iya, betul. Kemudian kalau kita lihat lagi yang nomor 2 yang tinggi itu kan 1,6 untuk rehabilitasi puskesmas atau puskesmas membantu. Ini rehabilitasi yang seperti apa? Fisiknya atau mensejahterakan mereka yang ada di puskesmas atau seperti apa? Enggak, kami fisiknya. Jadi rehabilitasi dan renovasi sarana prasarananya. Jadi kita rehab gedungnya, terutama Pustu. Pada tahun ini dari anggaran 1,6 itu ada 3 pustu yang kita rehab, kemudian 1 puskesmas yang kita rehab. Jadi 1 puskesmas itu hanya misalkan bocor-bocor dan seterusnya, pun ada yang rusak-rusak itu yang kita rehab, kita dahulukan, kemudian sama pustu. Memang betul-betul karena pustu itu akan menjadi ujung tombak pelayanan kita di masyarakat. Semakin ke depan, pelayanan itu akan semakin diturunkan dan semakin didekatkan. Makanya nanti setiap desa itu harus punya 1 pos kesehatan desa yang akan melayani masyarakat di situ sebagai koordinator dari semua layanan yang ada di Posyandu. Jadi semua data yang Posyandu nanti masuknya ke pustu semua. Kalau tadi di masyarakat yang belum terdaftar BPJS kan ada syaratnya. Kalau yang dibantu ini nanti di puskesmas ada 3 pustu sama 3 puskesmas ini juga ada syaratnya atau memang hanya 4 ini yang memang perlu dibantu? Sementara karena anggarannya kan terbatas kan, kami terima usulan dari puskesmas, mana saja puskesmas pustu yang memang memerlukan perawatan. Kita dahulukan yang kondisinya lebih parah. Nah, tetap ada syaratnya. Tetap ada syaratnya. Kalau masih bagus dan misalkan mereka perawatan ringan dan bisa dianggarkan dari dana BLUD, dari puskesmas sendiri itu cukup dianggarkan dari BLUD. Namun kalau anggarannya cukup besar, kita ambilkan dari anggaran yang ada di Dinas Kesehatan. Dari 15,2 miliar dana ini kan di breakdown ya, 12,6 untuk BPJS, kemudian 1,6 rehabilitasi puskesmas, kemudian 860 juta untuk pengadaan obat. Pembagian atau breakdown ini dilakukan oleh siapa? Dari pemerintah pusat atau Dinas Kesehatan sendiri yang memang diberikan wewenang untuk membreakdown itu? Itu diserahkan sepenuhnya ke masing-masing daerah. Daerah pun diserahkan sepenuhnya pemanfaatannya kepada masing-masing dinas, termasuk di 15,2 itu diserahkan kepada Dinas Kesehatan mana yang menjadi prioritas dan berapa anggarannya. Karena kami memandang bahwa peningkatan universal health coverage itu menjadi penting dan masyarakat kita yang belum terdaftar di BPJS juga masih cukup besar, makanya termasuk menjadi prioritas utama bagi kami. Itu ya, untuk yang BPJS prioritas utama ya. Dan itu langsung bersentuhan dan kebutuhan masyarakat. Itu dana 15,2 dibandingkan tahun yang lalu, lebih rendah atau lebih tinggi? Alhamdulillah pada tahun 2025 ini naik dari tahun sebelumnya. Sesuai dengan pendapatan DBHJHT di pemerintah pusat. Kalau naik ya alokasi ke kami naik, kalau turun ya turun. Naiknya signifikan? Tahun kemarin kami hanya mendapatkan 11, sekian miliar, pada tahun ini 15,2 miliar.
Lumayan lah, ada tambahan 4 miliar paling tidak ya. Lumayan lah gitu ya. Tapi semuanya kita kembalikan ke masyarakat. Iya, saya percaya. Saya hanya melihat lumayan ini 4 miliar begitu kan. Iya, betul. Dibandingkan betul. tidak ada kenaikan kan nanti malah bingung lagi nih. Bingung lagi. Tapi benar-benar ini pengalokasian ini memang diserahkan ke Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah? Diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Dinas apa Kesehatan saja, ya. gitu ya. Baik. Berdasarkan usulan pasti ya. Ya. Sebenarnya dari 1, 2, 3 ya, tiga kegiatan. Ada nggak sih selain 3 kegiatan ini yang sebenarnya juga masih membutuhkan dana ini untuk dari Dinas Kesehatan? Kalau Dinas Kesehatan itu kebutuhan dana itu masih cukup besar kebutuhannya. Misalkan kebutuhan untuk PKG, pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis, itu kan memerlukan bahan habis pakai cukup banyak. Misalkan untuk cek gula, cek kolesterol, cek asam urat dan seterusnya itu kan cukup besar. Ya, dan itu membutuhkan anggaran semuanya. Dan itu semuanya kembali ke masyarakat. Dan pasti kami membutuhkan itu semua untuk pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Namun karena keterbatasan pasti kami prioritaskan mana yang kita anggarkan, mana yang kita mintakan kepada Kementerian Kesehatan yang disupport oleh Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Tapi ini kan sifatnya bantuan ya Pak Mu ya. Kalau dana dari pemerintah daerah sendiri kan juga ada kan ya alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan ini kan gitu. Sebagai penunjang ya ini ya. Sebagai penunjang bisa, sebagai bahan utama juga bisa. Oh gitu. Karena terus terang saja di Kabupaten Blitar itu DAU itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Jadi karena DAU-nya sedikit dan kebutuhan yang lain yang tidak bisa disupport oleh dana DBHCT maupun pajak rokok itu disupport oleh DAU. Mana yang bisa disupport oleh DBHCT maupun pajak rokok itu yang kita pakai penggunaannya melalui dana pajak rokok maupun DBHCT. Di luar DBHCT ini ada nggak dana-dana lain yang didapat dari Dinas Kesehatan sehingga bisa mensupport kegiatan dari Dinas Kesehatan? Tadi saya sampaikan 1 dari pajak rokok, kemudian dari DAU, baik DAU umum maupun DAU spesifik. Jadi itu sumber utama dana APBD sudah itu saja. Nah, kalau CSR tidak terlalu signifikan di Kabupaten Blitar, makanya dana itu yang kita jadikan sebagai menu utama setiap tahun. Wow, luar biasa. Tapi saya ikut ambil nafas panjang melihat bukan hanya pembagian dana, tapi juga kerja keras teman-teman dari Dinas Kesehatan, betul ya. Melihat dari program-program yang dilakukan. Dari ini memang titik beratnya memang ada di BPJS. BPJS. Dari data teman-teman Dinas Kesehatan sendiri ada berapa orang yang layak dibantu? Ada catatan dari DTKS kan pasti ya? Ya, kewenangan berapa jumlah itu ada di Dinas Sosial, tidak di kami. Kami kan hanya menerima usulan dari Dinas Sosial. Strategi kami, Mas Andi, untuk bagaimana kami memprioritaskan, kami mendapatkan 2 usulan itu dari 2 tempat. Satu, dari Dinas Sosial, usulan dari mereka, mana yang harus kita dahulukan. Kemudian yang kedua, dari teman-teman puskesmas. Karena teman-teman puskesmas langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mereka yang tahu kondisi wilayahnya, masyarakat siapa yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih dulu, dan mereka pasti tahu kondisinya sakit. Makanya usulan dari mereka yang kita dahulukan untuk kita daftarkan ke BPJS sebagai peserta dari iuran daerah. Jadi dasarnya adalah dari DTKS Dinas Sosial ya, bukan dari PPS ya? Bukan. Dari kan yang megang data kan dari Dinas Sosial yang tahu. Soalnya kadang-kadang kan BPS sama Dinas Sosial tuh kadang-kadang nggak sama. Makanya kami utamanya dari teman-teman Dinas Sosial, kemudian juga kita padankan dengan Dispenduk Capil. Oh iya. Ya, pasti kan mereka yang pegang data. Oh ini sudah meninggal, oh ini sudah tidak, dan seterusnya. Teman-teman Dispenduk Capil yang tahu. Makanya kita padankan. Ya. Teman-teman yang dari Kabupaten Blitar yang belum terdaftar, nanti bisa hubungi Pak Muh ya. Boleh. Tapi kembali lagi, kami harapkan kalau ke kami bisa. Tapi data nanti kami lempar dulu ke puskesmas. Lebih baik teman-teman masyarakat Kabupaten Blitar yang memang membutuhkan bantuan datang ke puskesmas atau yang paling dekat ke teman-teman bidan desa. Ada di desa datang minta bantuan untuk dimasukkan, didaftarkan sebagai peserta BBID. Antrilah ya. Betul. Tapi rata-rata kalau selagi kami masih punya anggaran, itu kami segera daftarkan. Itu ya kata kuncinya. Tapi tetap ya ketentuan dan syarat berlaku. Ya. Diperhatikan itu. Kita break dulu sebentar.
Saya mau ngajak Pak Mun untuk ngopi-ngopi dulu. Nanti kita Baik, kembali baik, lagi Mas ya. Andi. Masih kita akan bahas seputar dana bagi Bagi hasil cukai hasil tembakau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar bersama Pak Muhdianto Esos MK selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Karena panjang saya harus baca Pak, belum hafal Boleh, ya. boleh. Sesaat lagi kita akan kembali lagi. Monggo Pak, silakan diminum.